Oke, ketemu lagi dengan gue Edi, dan pada video kali ini gue coba akan bahas tentang timnas ya. Oke, di sini gue udah coba cek ya. Di sini ada berita apa aja di timnas hari ini ya. Di tanggal 3 ya, tanggal 3 Januari 2024 mengawali tahun baru ya. Di sini tepatnya di hari Rabu kita cek ada berita apa aja ya. Di sini ada Sintayong tegaskan laga perdana timnas Indonesia versus Libya untuk pantau perkembangan fisik pemain. Yuk kita cek. Oke, saya bacakan di sini itu pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan bahwa dirinya tidak begitu masalah dengan hasil laga uji coba lawan Libya ya, seperti itu. Oke, kita coba timnas Indonesia kalah telak ya atas Libya dengan skor 0-4 ya pada Selasa ya. Kemarin Selasa di Mardan Sport ya, Kompleks Antalya, Turki, seperti itu ya. Sintayong mengaku tidak memikirkan hasil akhir. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin melihat kondisi terkini dari para pemain timnas Indonesia, seperti itu. Pasalnya, sejak menggelar TC di Antalya ya, Turki pada 20 Desember 2023, Sintayong menggeber aspek fisik para pemain timnas Indonesia. Jadi di laga kemarin saya tidak melihat hasil akhir, ujar Sintayong, namun lebih kepada mengecek kondisi pemain. Sebab sejak TC Turki kami telah menggenjot fisik para pemain, seperti itu ya. Mungkin fans kecewa dengan hasil, namun percayalah tim terus mengalami perkembangan yang positif, kata Sintayong, seperti itu. Sintayong pun menjelaskan alasan menurunkan hampir semua pemain pada laga itu. Tercatat hanya ada 6 nama yang belum turun dalam laga pertama lawan Libya. Muhammad Riyandi, ya, Hernando Ari, Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, Elkam Bagot, dan Syahne Petinama ya. Itu beberapa nama-nama para pemainnya ya. 2 nama yang disebut terakhir masih absen dan tidak masuk ke daftar susunan pemain pada laga tersebut. Sementara 4 nama sisanya masih belum mendapatkan kesempatan untuk merumput ya, atau dimasukkan ke dalam lapangan untuk bermain ya. Jadi sebenarnya saya ingin mencoba semua pemain, ujar Sintayong, karena ada beberapa dari mereka juga baru bergabung secara bergantian dalam TC Turki. Lebih juga untuk pemetangan strategi dan penyesuaian formasi tim, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sintayong pun juga melakukan banyak eksperimen posisi kepada para pemain ya. Salah satunya adalah memainkan Witan Sulaiman sebagai bek kanan. Soal Witan, dia sudah bersedia untuk bermain sebagai bek kanan karena pernah melakukan di Persija Jakarta. Sementara untuk Justin Hubner, Sintayong ingin pemain Wolverhampton Wanderers itu terbiasa dengan ritme permainan tim Indonesia. Seperti yang sudah saya katakan, saya ingin memanfaatkan uji coba ini untuk mempertajam taktik permainan tim dengan penyesuaian pada kondisi fisik pemain, ujar Sintayong. Untuk Justin, saya yakin dia bisa langsung bermain. Saya juga berharap lewat uji coba Justin bisa lebih awal menyesuaikan permainan tim dan dengan rekan-rekan yang lain. Bagi Witan, dia sudah saya tanyakan bisakah bermain sebagai fullback kanan. Dia katakan bisa karena sebelumnya pernah melakukannya. Jadi ini semua sebagai persiapan dan pematangan tim ini agar bisa berlaga dengan baik di Piala Asia. Seperti itu ya. Itu ya, ada yang tadi ada beberapa berita, lalu kita bacakan berita lainnya. Berita kedua nih ya. Sintayong angkat bicara soal persiapan timnas Indonesia pada laga pembukaan Piala Asia 2023. Yuk kita. Timnas Indonesia sendiri bakal satu grup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam di Piala Asia 2023. Pada laga perdana, skuad Garuda bakal ditantang oleh Irak. Duel Irak versus timnas Indonesia bakal dilangsungkan pada 15 Januari 2024 ya. Sintayong memiliki memori buruk dengan Irak saat mengasuh timnas Indonesia. Pada laga terkini lawan Irak, timnas Indonesia dihajar 1-5 pada laga ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soal persiapan sendiri, Sintayong mengaku tengah menggember masalah fisik para pemain. Karena itulah pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak ingin melihat hasil skor pada laga uji coba pertama lawan Libya pada Selasa kemarin ya.
Tentu persiapan fisik untuk skuad timnas Indonesia jadi bagian dari persiapan jelang laga perdana Piala Asia 2023 lawan Irak. Memang tidak melihat skor, secara fisik pemain masih lelah untuk pertandingan kemarin, ujar Sintayong dalam konferensi pers. Pemain masih lelah untuk pertandingan kemarin, ujar Sintayong dalam konferensi pers secara daring kepada awak media pada Rabu ya. Mulai hari ini, selain latihan fisik juga conditioning para pemain mulai dari pertandingan tanggal 5 lawan Libya. Secara keseluruhan kita akan menyesuaikan pertandingan melawan Irak nanti. Ini jadi proses juga dalam formasi juga agar kita bisa melawan Irak dengan baik. Dan kita akan mempersiapkan tim ini dengan baik mulai tanggal 5 nanti untuk antisipasi Piala Asia, ujarnya. Sintayong menegaskan timnas Indonesia bakal fokus untuk menuntaskan 2 laga uji coba berikut. 2 laga tersebut terjadi pada 5 dan 9 Januari 2024 lawan Libya dan Iran. 2 pertandingan tersebut menjadi penentu skuad akhir timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, Sintayong tinggal mencoret 2 nama lagi untuk menjadi 26 nama yang bakal ditampil di Piala Asia 2023. Baru setelah itu Sintayong bakal menatap serius persiapan timnas Indonesia lawan Irak. Jadi rencana timnas 28 pemain ini akan dibawa sampai ke Doha, sampai melawan Iran, ujar Sintayong. Setelah melawan Iran baru akan menjadi 26 pemain. 1 hari sebelum pertandingan kemarin, kita fokus ke pertandingan daripada fokus ke latihan fisik. Fokus kita adalah pertandingan tanggal 5 dan 9. Setelah itu fokus ke pertandingan Irak tanggal 15. Jadi daripada latihan taktik kita fokus ke latihan fisik, ujarnya. Mungkin itu aja untuk berita timnas pada malam hari ini ya. Kita ketemu lagi di berita timnas selanjutnya. Yuk, gua Edi, see you next video.